Selamat malam, Kaltim Headline Malam kembali hadir bersama saya, Rosmi Rahma. Sejumlah informasi penting akan kami hadirkan untuk Anda dan berikut di antaranya. Kita awali Kaltim Headline Malam edisi kali ini. Warga Kalimantan Timur patut bergembira karena jembatan Pulau Balang yang menghubungkan kota Balikpapan dengan Kabupaten Penajam Pasir Utara berhasil tersambung pada tanggal 31 Oktober pada Sabtu malam. Sejumlah pekerja melakukan cor terakhir yang membuat jembatan sepanjang 804 meter dengan lebar 22,4 meter sebentar lagi bisa dilewati kendaraan. Berikut informasinya. Inilah suasana gembira para pekerja yang telah berhasil menyelesaikan pekerjaan mereka, menyambung jembatan Pulau Balang sepanjang 804 meter dengan lebarnya 22,4 meter. Begitu semen cor dari dua sisi bertemu, yaitu dari sisi Balikpapan dan dari sisi Penajam Pasir Utara. Para pekerja bersorak gembira. Sorakan kegembiraan itu terekam dalam akun Instagram dan kemudian menyebar di media sosial. Inilah ikon baru Kalimantan Timur, sebuah jembatan yang dulu hanya berupa mimpi dan sekarang terwujudkan. Detik-detik jembatan Pulau Balang nyambung. Alhamdulillah, alhamdulillah. Jembatan Pulau Balang nyambung, alhamdulillah, alhamdulillah. Selebrasi tanah. Jembatan Pulau Balang diproyeksikan menjadi salah satu infrastruktur penunjang ibu kota negara baru yang telah ditetapkan Presiden Joko Widodo. Jembatan itu kelak sangat strategis karena menjadi penyambung menuju ibu kota negara yang baru. Jembatan ini juga terkoneksi dengan kawasan industri Karyangau dan jalan tol Balikpapan Samarinda. Sumber dana pembangunan Jembatan Pulau Balang adalah SBN Surat Berharga Syariah Negara atau Suku Negara tahun 2015-2021 dengan pagu anggaran sebesar 1,39 triliun. Dikerjakan oleh PT Hutama Karya Persero selaku kontraktor yang melakukan kerjasama operasi dengan PT Adikarya Persero dan PT Bangun Cipta Konstruksi. Tim Kaltim TV melaporkan. Cara mudah beriklan digital di Kaltim TV. Yang pertama, jadilah sahabat Kaltim TV. Dengan Rp1.000.000, para sahabat mendapat 20 kali tayang di slot berita kamu. Dengan 20 detik dapat menjangkau 20.000 penonton. Anda beruntung karena mendapat kesempatan perdana dari kami. Ayo jadilah sahabat Kaltim TV. Gubernur Kaltim Isra Nur memutuskan tidak ada perubahan upah minimum provinsi atau UMP antara tahun 2020 dengan 2021. Besarannya tetap 2,98 juta rupiah. Hal itu agar ada win-win solution antara pekerja dengan pengusaha. Kondisi pandemi COVID-19 berakibat buruk pada pertumbuhan perekonomian. Banyak pengusaha menutup usaha, namun sebagian lagi berusaha bertahan dengan harapan penanganan virus corona berhasil dilaksanakan dan situasi normal kembali. Jika pada kuartal ketiga pertumbuhan ekonomi nasional jeblok minus sekitar 3%, maka situasi di Kalimantan Timur juga mengalami pelemahan serupa. Apalagi sektor andalan seperti tambang, migas, dan batu bara juga mengalami pelemahan penjualan.
bahwa sesuai peraturan Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia nomor 15 tahun 2018 tentang upah kerja minimum. Maka dengan ini saya mengumumkan keputusan Gubernur Kalimantan Timur nomor 561 garis miring K titik 564 garis miring 2020 tanggal 31 Oktober 2020 untuk upah minimum Provinsi Kalimantan Timur tahun 2021 sebesar 2.981.378,72 sen. Nilai ini sama dengan upah minimum Provinsi Kalimantan Timur tahun 2020. Demikian yang dapat saya sampaikan dan saya umumkan. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pilihan Kaltim tidak menaikkan UMP sampai tahun depan sejalan dengan surat edaran Menteri Ketenagakerjaan tentang penetapan upah minimum provinsi tahun 2021 pada masa pandemi COVID-19 tanggal 26 Oktober 2020. Kemudian pertumbuhan lain seperti inflasi, pertumbuhan produk bruto, dan juga memperhatikan kebutuhan hidup layak atau KHL di Kaltim. Tim Kaltim TV melaporkan. Inilah problematika anggaran yang terjadi di Kalimantan Timur. Salah satunya Dinas Kehutanan pada tahun 2020 berpotensi menumpuk silpa atau sisa lebih perhitungan anggaran sebesar 107 miliar rupiah. Rapat dengar pendapat Dinas Kehutanan Kaltim dengan DPRD Kaltim membuka persoalan anggaran yang dialami instansi itu. Pada tahun 2020, total dari anggaran yang dialokasikan bakal tak mampu dibelanjakan, sebesar 107 miliar rupiah. Kepala Dinas Kesehatan Kaltim Amrullah berkelit, terjadinya sisa lebih perhitungan anggaran atau silpa itu lantaran terhalang aturan dari pemerintah pusat, khususnya 3 kementerian, Keuangan, Kehutanan, dan Menteri Dalam Negeri. Terkait dengan serapan kita yang agak agak besar silpa kita karena adanya aturan-aturan yang harus harus kita ikuti, misalkan seperti yang ditentukan oleh PMK, Peraturan Menteri Keuangan, di mana Menteri Keuangan mengatur begini, kita nggak bisa. Misalkan kita mau beli mobil tangki, di sana nggak ada, ya nggak boleh gitu. Nah, jadi ya itu kesulitan kita. Jadi kewenangan untuk provinsi itu Pak? Oh, iya, ya harus diatur di sana. Ada 3 kementerian yang mengatur. Kementerian Keuangan, Kementerian Kehutanan, dan Kementerian Mendagri gitu. Nah itulah yang menyebabkan kami mengalami kesulitan di dalam pengelolaan. Sehingga silpa dari tahun 2017. Iya, itu berlanjut terus silpa itu. Karena diatur. Silpa cukup besar di Dinas Kehutanan terjadi terus-menerus setiap tahun. Sayangnya sejauh ini tidak ada langkah penyelesaian ataupun upaya agar terhindar dari benturan aturan pemerintah pusat dengan kebijakan daerah. Menurut anggota Komisi 2 DPRD Kaltim Sutomo Jabir, problem anggaran yang terjadi di Dinas Kehutanan lantaran adanya aturan pemerintah pusat yang berubah-ubah. Tadi kan bertanya, kenapa sih dana dana silpa banyak di Dinas Kehutanan ini kan? Ternyata dana silpa ini itu akumulasi dari tahun-tahun sebelumnya, dari 2017, 2018, 2019, 2020, yang tiap tahun pasti jadi silpa karena tidak bisa digunakan. Aturan penggunaan dana DB, dana SDA, DR, dana DBH
untuk dana reboisasi ini berubah-ubah tiap tahun. Kalau dulu sebelum sekitar tahun 2016 itu 50% harus digunakan untuk penanggulangan kebakaran misalnya kan, atau bencana hutan. Kemudian 2017-2018 sudah bergeser, tidak ada lagi dibatasi bahwa harus digunakan sekian. Nah, tahun 2020 dana sekitar 107 miliar itu tidak bisa terpakai karena belum keluar peraturan Menteri Keuangan lagi untuk mau digunakan apa lagi duit ini. Ada duit tapi tidak bisa. Problematik belanja di Dinas Kehutanan ini perlu penyelesaian agar tidak terjadi terus-menerus sepanjang tahun. DPRD setuju agar ada upaya penyelesaian dengan pemerintah pusat karena kebijakan dalam DBH atau dana bagi hasil itu merugikan daerah. Tim Kaltim TV, Hardin melaporkan. Mari kita memerangi virus corona dengan mematuhi imbauan pemerintah, stay at home. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Sorotan terhadap pengelolaan dana BOS, biaya operasional sekolah karena tidak transparan juga datang dari aktivis Lembaga Swadaya Masyarakat LIRA, Lumbung Informasi Rakyat. Lembaga yang terafiliasi secara nasional ini mendorong semua stakeholder dunia pendidikan agar transparan, apalagi mengenai penggunaan keuangan negara. Sebelumnya protes datang dari Ketua Komite Sekolah Budi Suyanto mewakili para orang tua murid SMK Negeri dan SMA Negeri di Kota Samarinda. Budi mengungkap jika selama ini Komite Sekolah tidak pernah diikutkan dalam menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja sekolah atau RAPBS hingga pengawasannya. Kebetulan saya sendiri sebagai Ketua Forum Komite Sekolah SMAN dan SMKN di Kota Samarinda, kawan-kawan juga saya komunikasikan. Ya, menurut dugaan saya itu sekitar 90% tuh mereka memang tidak diikut sertakan, Pak. Nah, mengenai ketidakdiikutsertaan komite sekolah dengan kepala sekolah tentang pembuatan RAPBS itu mengapa dan bagaimana, itu kemungkinan Bapak bisa konfirmasi di kepala sekolah. Ya, memang selama ini Kadis Pendidikan Provinsi itu juga menyarankan bahwa setiap RAPBS, laporan RAPBS harus ada tanda tangan daripada komite sekolah. Tapi selama ini kan tidak ada tanda tangan dari komite sekolah, Pak. Namun RAPBS itu juga meluncur aja dengan begitu aja, udah sampai sekarang juga sah-sah aja. Ada sekitar 700 miliar dana BOS yang dialirkan ke semua sekolah di Kalimantan Timur setiap tahun. Bertahun-tahun ternyata penggunaannya mengabaikan prinsip transparansi, seperti tidak dilibatkannya komite sekolah dalam perencanaan hingga pengawasan penggunaan. Padahal komite sekolah diatur dalam Permendikbud nomor 75 tahun 2016, di mana tugas dan fungsi diantaranya memberikan pertimbangan dalam kebijakan pendidikan, mengawasi pelayanan pendidikan di sekolah hingga menggalang dana dari orang tua murid jika diperlukan kalau tidak tersedia dalam anggaran BOS. Sesuai dengan regulasi yang ada bahwa komite itu ada regulasinya yang melindungi, salah satunya Permen nomor 75 yang sangat melekat, punya fungsi yang luar biasa untuk kemajuan pendidikan. Nah, dalam hal ini bahwa pemerintah itu menyiapkan lembaga pendidikan melalui sistemnya, salah satunya di dalamnya ada Dinas Pendidikan khususnya, ini disiapkan pola anggaran yang melekat, salah satunya yang ada di sekolah Pusda dan Posnas. Nah, sekarang ini Pusda dan Posnas ini merupakan bentuk gelontoran anggaran pemerintah yang dititipkan oleh sekolah, ya toh, yang dikelola oleh sekolah yang harus bersama dengan masyarakat. Jadi seandainya ada komite tidak paham tentang rencana anggaran sekolah, ya ada apa? Kan itu. Dan dalam hal ini komite walaupun itu di-SK-kan oleh kepala sekolah, itu diharapkan oleh sekolah bagaimana komite ini mewakili masyarakat, membantu proses kemajuan sekolah melalui anggaran-anggaran yang sudah disiapkan.
Kepala Dinas Pendidikan Kaltim Anwar Sanusi ketika dikonfirmasi mengakui jika selama ini komite sekolah tidak dilibatkan para kepala sekolah dalam pengelolaan dana BOS. Tapi untuk tahun 2021, dia telah menginstruksikan kepada semua sekolah untuk taat aturan, melibatkan komite sekolah dalam perencanaan anggaran hingga pengawasan. Mulai saya di Dinas Pendidikan sudah saya sampaikan seluruh anggaran yang dibuat oleh sekolah, yang diajukan oleh sekolah, hukumnya wajib guru tahu, komite tahu, anak sekolah dilibatkan, khususnya pengurus OSIS, kemudian stakeholder yang lain, bahkan LSM kalau mau libatkan, tidak ada masalah. Ya, terus nanti itu di sekolah itu ada ditulis berapa penggunaannya anggaran itu sekian-sekian, itu dibuatkan pengumuman. Harus gitu, mulai 2001. Tim Kaltim TV, Hardin melaporkan. Meskipun di rumah saja, kita tetap selalu menjaga kesehatan, cuci tangan, menggunakan hand sanitizer. Ingat, mulailah dari diri sendiri. Ajis, salah seorang pemancing yang selamat setelah kapalnya tenggelam di Teluk Balikpapan, akhirnya pulang ke rumah setelah selama 1 malam terombang-ambing mengikuti arus laut di Selat Makassar. Dia merasa bersyukur bisa kembali kepada keluarganya setelah ditemukan oleh kapal tanker berbendera Vietnam. Dahsyatnya arus Selat Makassar tidak diragukan lagi. Banyak kejadian pernah terjadi di kawasan perairan yang memisahkan Pulau Kalimantan dan Pulau Sulawesi itu. Kasus terakhir dialami oleh Bima, warga Jalan Martadinata, Balikpapan pada 31 Mei 2020 lalu. Pemancing itu tercebur saat pergi memancing dan baru 11 hari kemudian mayatnya ditemukan terseret arus hingga Desa Sabang, Kecamatan Dampelas, Kabupaten Donggala, Sulawesi Tengah. Pada kasus kecelakaan laut terakhir dialami 7 pemancing yang menumpang kapal di Nahkoda IM Tahir. Kapal mereka menabrak batang kayu hingga pecah dan akhirnya tenggelam. 7 orang penumpang dan 1 nahkoda berusaha menyelamatkan diri menggunakan life jacket dan styrofoam atau gabus yang ada di kapal. Selama 1 malam terombang-ambing di lautan, akhirnya 7 orang selamat dan 1 orang lagi hilang. Sampai hari keempat pencarian, 1 pemancing bernama Candi yang hilang belum ditemukan. Ajis, salah seorang pemancing yang selamat, menceritakan bagaimana perjuangan dia dan rekan-rekannya saat kapal tenggelam dan mereka terombang-ambing gelombang laut Selat Makassar. Perjuangan hidup mati yang baru pertama kali dirasakannya. Berikut cerita Ajis kepada tim Basarnas Kaltim setelah dia diselamatkan kapal tanker berbendera Vietnam. Kapal itu pecah. Di kapal itu ada beberapa jaket. Itu saya sobek, karena di keranjangnya saya sobek, saya ambil. Nah, si life jacket ini nggak tahu saya kasihkan siapa. Saya cari jerigen, saya lempar jerigennya, saya lompat, saya kena arus, langsung kena arus. Mereka kan kami ber-8, mereka ber-7, masih jadi 1. Mereka manggilin saya terus, ngumpul, aku bilang, aku sudah nggak bisa ke situ, larutku jauh, karena posisi masih panik. Karena nggak bisa, masih belum stabil lah. Bilang, saya cuma neriakin, jangan banyak ngomong, jaga staminanya, yang penting di sana ngumpul jadi 1. Nah, setelah saya sudah mulai jauh, keadaan makin gelap, saya ngeliat si Candi ini, entah dia mau ngambil jerigen lagi atau mau gimana, dia kayak ngelarut gitu loh, kayak larut. Nah, setelah itu ya sudah saya jauh, tidak seberapa kelihatan. Antara saya sama 7 orang yang lainnya itu saya sudah tidak kelihatan karena yang saya pakai jerigen agak kecil, jadi saya larutnya sudah jauh betul lah saya. Itu berapa mil dari pantai, Bang? Wah, kalau saya berapa milnya saya sudah seberapa paham. Di bui berapa, Bang, kira-kira? Pokoknya di dekat rig yang paling dekat di sini lah, dekat rig itu. Karena pada saat malam begitu
kami itu ditolong sama kapal Vietnam. Saya nanya ke tim 5 orang yang jadi satu, dipakai box itu segala macam. Dia bilang mereka sempat mau berenang ke arah rig, 2 orang yang betul-betul bisa berenang, cuman mereka tidak sanggup karena terputar terus, kena arus sama kena gelombang. Jadi mereka balik, ya mereka ibaratnya pasrah lah, nunggu sampai pagi. Kalau emang baik mereka bisa bertahan sampai pagi, baru pagi kita cari kapal. Kondisi cuaca pada saat itu gimana? Gelombang, tapi udah hujan, arusnya deras. Arus deras. Tapi daratan ini masih kelihatan nggak? Masih kelihatan, area sini masih kelihatan. Patokan saya pada saat itu cuma rig. Pokoknya saya nandain posisi mereka itu dari rig. Posisi saya kan paling jauh dari rig. Saya nandain mereka, pokoknya mereka ini paling dekat sama rig. Jadi doa saya lah waktu itu, kalau posisi saya dapat pertolongan, saya harus cari mereka ke daerah rig. Itu aja yang saya tandain. Cuma saya makin ke kiri, makin ke sini, makin ke kiri. Tolonglah sama kapal tanker yang itu. Nah posisi setelah saya naik ke kapal tanker, di tanker itu sekali sudah ada 5 orang yang lain, tinggal 2 orang. Yang satu ditolong sama nelayan. Entah nelayan mana, pokoknya terima kasih lah buat nelayan itu yang sudah bantu. Kalau yang satu masih dalam pencarian, ya mudah-mudahan doanya semua cepat ketemu. Kita selamat. Mudah-mudahan cepat ketemu. Kita doanya semuanya. Waktu itu pakai ini nggak? Ada dia memegang yang bisa mengapung? Life jacket. Cuma life jacket itu posisi nggak utuh ini. Dia talinya kayak terlepas. Tali-talinya itu sudah terlepas. Tali-tali ini life jacket itu sudah terlepas. Dia pegang itu. Yang satunya ngambil jirigen yang dijangkar. Dia masih motong. Nah, terakhir itu dia kayak mau ngejar yang ambil jirigen itu. Terakhir itu. Tanggal berapa? Untuk kejadian, kejadian tanggal berapa? Pas jam berapa? Perkiraan kapal itu karam atau gimana? Kapal itu karam. Kalau kapal itu karam sekitar jam 18.30. Jam 18.30 tanggal maghrib 29. Berarti hari Kamis ya? Hari Kamis sore. Diketahui hari Jumat jam berapa? Ditemukan sama kapal itu. Kami ngejar kapal tanker itu pagi. Pokoknya matahari terbit itu kita sudah baca aja. Matahari terbit masih kuning itu kita melihat kapal tanker. Kita kejar kapal tanker itu. Harapan saya yang paling besar, mudah-mudahan masih selamat, dan ditemukan sama nelayan dimanapun. Walaupun memang kerjanya lain, semoga cepat ditemukan. Itu aja harapan saya. Hari ini kita ada kegiatan untuk membungkus sembako untuk dibagikan ke masyarakat yang membutuhkan karena COVID-19 ini. Semoga kita sukses semua. Harus kerjasama yang bagus. Pancasila! Pancasila! Pancasila!
Demikian Kaltim Headline Malam edisi kali ini. Informasi lainnya dapat Anda simak melalui situs website kami www.kaltim.tv, channel YouTube dan fanpage Facebook Kaltim TV. Jangan lupa untuk selalu patuhi protokol kesehatan. Saya Rosmi Rahma bersama kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Selamat malam dan sampai jumpa.